Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Anak-anak lihat kanan kirinya ada nggak bangku yang kosong? Ada. Berarti Ada yang bisa masuk. sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ayo Jayu. Jayu, Amalia, terus Ya, Bu. terus siapa lagi? Amalia. Rika. Apa keterangannya? Apa? Ya. Sakit? Ada yang sakit? Ya. Nggak ada. Oke, kalau gitu kita doakan kepada teman-teman kita yang tidak bisa masuk hari ini, semoga besok dia bisa masuk kembali seperti biasa. Amin. Kepada kita semua. Hari ini udah belajar berapa mata pelajaran? Banyak. Banyak. Capek nggak? Kalau capek, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini kita bernyanyi terlebih dahulu. Mau nggak? Oke, kita mulai ya. Ini udah siapin lagu, yaitu ada yang tahu nggak lagunya apa? Kita dengerin dulu bersama-sama, oke? Ya, lagu ini nanti berisi gerakan ya. Nanti kalian tiru gerakan yang ibu praktekkan. Nyanyi bersama-sama ya. Ajaibnya waktu, tumbuh tambah 2, 4, 7. Nyamanku dengan sukacita selalu baru. Kita akan bersatu dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan
lagu ini berkisah nggak kayak kehidupan pertemanan kita, suka duka bareng, jalan-jalan, ya nggak? Ya, kalau gitu udah siap untuk belajar? Siap. Oke, kita mulai ya. Tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah uang sen atau duit. Nah, kalian sebelum ke sekolah pasti membawa ini kan? Nah, di dalam uang ini ada apa sih? Gambar pahlawan. Ya, benar sekali. Di dalam uangnya ada gambar pahlawan. Nah, kenapa sih di dalam mata uang Indonesia itu enggak gambar kita, enggak gambar kamu? Kenapa? Ada yang tahu? Bukannya orang yang berjasa. Ya, apa ya? Orang yang berjasa. Aku bukan presiden. Ada lagi? Ada lagi? Ya, nah, tangan dulu Dea. Ya, benar sekali. Jadi kenapa mata uang Indonesia itu terdapat gambar para pahlawan, karena supaya masyarakat luas itu mengenal para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Walaupun mereka itu tidak sekolah, mereka tetap bisa mengenal para pahlawan yang telah apa? Ya, benar, yang telah gugur dan yang telah memperjuangkan iya, benar sekali, kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sampai sini kira-kira ada yang tahu nggak materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar teks biografi. Siap belajar? Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang keteladanan biografi seorang tokoh. Tentang apa? Keteladanan biografi seorang tokoh. Ya, benar sekali, keteladanan biografi seorang tokoh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 10.23 menilai hal yang dapat diteladani dari biografi seorang tokoh dan mengungkapkan kembali hal-hal apa saja yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut. Paham? Paham. Lanjut? Next. Nah, ini materi kita pada hari ini. Yang pertama itu pengertian teks biografi. Yang kedua apa? Tujuan teks biografi. Yang kelima? Ya, benar sekali. Nah, di sini masuk ke materi pertama. Ada yang tahu apa itu teks biografi? Saya? Biografi. Apa itu biografi? Biografi itu biasanya mungkin seperti membela identitas seorang tokoh. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk saya. Ada yang lain? Gak ada. Oke, kita lanjut ya. Lagi. Nah, jadi benar apa yang dikatakan teman kalian saya, yaitu teks biografi adalah sebuah karya sastra yang berisi
Nah, tujuan teks biografi. Yang pertama apa? Kelebihan. Yang kedua? Pemikiran. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, jadi ini adalah keempat tujuan dari Teks dari biografi. teks biografi. Yang pertama itu kelebihan, mengetahui kelebihan seorang tokoh itu apa saja sih, seperti itu. Terus yang kedua itu memaparkan pemikiran seorang tokoh tentang pemikirannya, bagaimana cara dia mengatasi masalahnya dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang ketiga itu apa yang ketiga? Nah, ya, teks biografi itu mengandung hikmah-hikmah yang dapat kita petik dan kita pelajari di kehidupan kita. Terus yang terakhir itu refleksi atau perenungan. Seperti yang di nomor 4 itu renungan kita. Kita mengambil hal-hal baik yang dapat kita contoh dari biografi seorang tokoh. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Gimana? Ciri. Lanjut ciri-ciri. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks biografi. Ya, teks biografi yang pertama itu ada ya, yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi biografi itu tidak sembarangan ya dibuat. Biografi itu harus sesuai dengan fakta-fakta, bukan opini. Terus yang kedua ada pengalaman hidup. Mana sih suaranya? Ya, jadi memuat fakta pengalaman hidup. Seperti bagaimana dia masalah kehidupannya sehari-hari. Terus yang ketiga itu memiliki struktur yang jelas. Teks biografi itu harus memiliki struktur yang jelas. Ada yang tahu strukturnya terdapat apa saja? Tidak tahu? Oke, struktur teks biografi itu ada 4. Yang pertama itu judul. Yang kedua apa? Ya, benar, orientasi. Yang ketiga? Apa? Peristiwa. Atau masalah. Yang terakhir apa? Resolusi. Reorientasi. Nah, jadi ini adalah apa ini? Teks biografi. Yang pertama judul jelas. Kita mau membuat biografi siapa? Ada judulnya, misal biografi Bibi. Itu. Terus reorientasi ini berisi apa? Ya, benar. Pengenalan awal dari tokoh tersebut, dari tanggal lahir, nama lengkap, orang tua, dan tinggalnya di mana, seperti itu. Terus yang ketiga, peristiwa atau masalah. Itu berisi peristiwa-peristiwa penting yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Peristiwa dari perjalanan hidupnya, karirnya, pendidikan, terus perjuangannya melawan kemerdekaan Indonesia ini. Terus yang keempat ada reorientasi. Ya, reorientasi ini berisi kesimpulan atau kata-kata mutiara, atau juga bisa berisi hal-hal yang dapat kita pelajari dari tokoh tersebut. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ya, yang terakhir itu riwayat yang sang tokoh ditulis oleh Orang lain. Nah, jadi ciri terakhir dari teks
orang lain, bukan diri sendiri. Kan ya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tadi kan teks biografi ini terdapat kerjasama di orientasi. Teks biografi ini ditulis untuk pahlawan deh, bukan untuk semua orang. Enggak, teks biografi ini bisa bukan hanya pahlawan saja, tapi teks biografi ini dibuat untuk semua orang yang berjasa, bagi banyak orang seperti presiden, bisa seperti para artis, bisa jual karya itu bisa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Lanjut ya. Ya. Yang mana materinya? Pengertian keteladanan. Sebelum itu ada yang tahu keteladanan itu apa? Nah, keteladanan adalah Perilaku. ya, keteladanan adalah perilaku atau tindakan terpuji yang tergambar dalam biografi seorang tokoh yang patut untuk kita contoh kita pelajari. Contohnya seperti sifat jujur, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, dan masih banyak lagi. Nah, sampai sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut ke contoh dari Biografi. Nah, ini contohnya. Sabar, loading. Mana cek Bu? Error. Loading ya sih. Ini gambar error Bu. Iya. Ya, kalau nggak bisa membuka, kita lanjut. Nanti itu Bu, yang juga lah mendingan dari Mana ya? Siti Anissa Bu bisa. Belajar Bu, Google. Siti Anissa bisa Bu, ngerti. Warnet. Ya, ini aja. Jadi yang tadi itu biografi B.J. Habibie, tapi itu bentuk videonya. Jadi kita yang baca aja ya. Siapa yang ikut baca? Siapa? Dua lagi? Siapa lagi? Ayo. Yang lainnya. Yang lainnya harus Biografi B.J. Habibie. didengarin ya. Kedengeran Bu. Biografi B.J. Habibie, Profesor Dr. Tapi di mana? Engineering. Apa engineering? Asik deh. Biografi B.J. Habibie, Profesor Dr. Engineering Haji Badharuddin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan pria Parepare atau asal Sulawesi Selatan. Kelahiran 25 Juni 1936. Habibie merupakan keturunan antara orang Jawa, ibunya dengan orang Makassar, ayahnya. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia belajar di teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB dan
Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikah dengan teman SMA-nya Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Bersama istrinya, beliau tinggal di Jerman. Habibie terus bekerja untuk membiayai kuliahnya sekaligus biaya rumah tangga. Jago. Nah, oke, beri tepuk tangan kemana? Masih kecupan di pengen. Lanjut. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menjalankan berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Atas kinerja kerjanya 4 tahun kemudian Habibie dipercaya sebagai vice sekaligus teknologi di MBB periode 1973 serta menjadi penasehat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1974. 38 tahun B.J. Habibie pulang ke tanah air. Pada era pemerintahan yang singkat, ia berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia. Pada eranya lahir undang-undang anti monopoli atau undang-undang persaingan sehat, perubahan undang-undang partai politik, dan yang terpenting adalah undang-undang otonomi daerah. Oke, terima kasih. Dari beri tepuk tangan. Lanjut ini. Rasa cintanya yang besar pada mendiang istrinya, Ainun dituangkan dalam bentuk buku. Dia menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini dibuat untuk almarhumah istrinya. Buku tersebut berisikan mengenai kisah cinta sang profesor dengan istrinya. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Gagal Subroto, Jakarta. Ya, terima kasih Dini. Beri tepuk tangan. Nah, jadi ini adalah bentuk contoh dari contoh dari teks biografi. Nah, setelah ini kita baru menilai apa sih keteladanan yang ada pada tokoh biografi B.J. Habibie ini. Nah, ini ada apa saja? Semangat belajar. Semangat belajar. Nah, semangat belajar. Semangat belajar. Yang kedua, kesetiaan cinta. Habibie pernah SMA. Yang ketiga, Pernah SMA. dapat dipercaya. Iya, kreatif gak sih? Kreatif. Kan yang menciptakan Salah. Habibie pernah SMA. Di SMA ada jatuh. Dan masih banyak lagi ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh B.J. Habibie ini yang pertama semangat belajar, yang kedua pekerjaan keras, ya, dipercaya, terus apa lagi? Ya, kesetiaan, apa lagi? Ya, kreatif, apa lagi? Bertanggung jawab, ya, apa lagi? Apa lagi?
dari tokoh biografi yang akan Ibu bagikan. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Beneran? Kalau nggak ada, kita bermain lagi. Mau nggak? Kita bermain dengan bermain dengan ini kan ada 5 ya. Jadi 2 dari kelompok sini, 2 kelompok sini, dan 1 dari sini. Siapa? Yang Rika. Rika. Kelompok sini sudah ya? Ini ya. Boleh perbedaan hubungan lo. Oke, yuk sini yuk. Woi, pengen duduk. Jadi kalian 1, 2, 3, 4. Jadi cara bermainnya itu kalian pilih dari angkot 1 sampai 5 ini. Yang lainnya dengarkan ya. Jadi ini amplop berisi pertanyaan tentang materi biografi tadi. Nah, jadi kalian 5 teman kalian ini akan memilih masing-masing 1 amplop. Jadi silakan pilih mau amplop nomor berapa? Nomor berapa? Dua. Dua. Ini ya, nomor 2. Perak 5. Nomor 5 ini ada nomor 5. Ini 4. 3. 3. Dia kan? Oke, kita mulai dari amplop nomor 1. Silakan klik amplopnya. Klik. Gini ya, jika kita mengklik amplop nomor 1 dan bisa menjawab pertanyaan yang timbul, yang muncul nanti, maka dia akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, jika kita tidak bisa, maka Langsung isian enggak? Ayo mereka. ya, silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan biografi dan apa yang Bisa tokoh dari seseorang yang berjasa. yang berjasa. Lebih tepatnya apa? Itu dia biografi. Ya, terus riwayat hidup. Merah ngebar. Oke, Rika nggak bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi Rika mendapatkan Jodoh pertama. ya. Ya.
Nomor 2 ya. Ya. Siapa? Susah sih. Ya, Yang lainnya duduk. Jelaskan tujuan kita mempelajari biografi. Tujuan Ya. tujuan dari biografi tadi kan tadi Ibu sudah jelaskan Iya. pengertian tadi kan tentang dewasa hidup. Jadi tujuannya tadi itu terus untuk menjadi teladan kita kayak contoh yang baik dari teks biografi tadi dapat hal-hal baik yang dari teks tersebut dapat kita ambil contohkan gitu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah jawabannya sudah siap? Ya, Nanti saya mendapatkan ya berisi. Ciri-ciri. sebutkan ciri-ciri dari biografi. Ciri-ciri. Cuci WC, membersihkan WC, membersihkan WC. Yeay. Udah gitu lah Ika. Nanti hadiahnya ibu hadiahnya nanti hubungannya ibu kasih yang lain. Yang lainnya Suruh jadi piang. Orientasi itu isinya kesan tokoh, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Yang kedua itu adalah riwayat hidup dan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Yang ketiga orientasi itu berisi kata-kata. ya. Mana jawabannya apakah benar? Apa ya Nanti
Ayo, kumpul yuk. Asing banget. Kumpul. Itu deh ya. Yuk, satu kelompok mempresentasikan hasilnya. Siapa? Seli. Yuk, kelompok satu aja. Yuk, silakan saya. Kami kelompok 4, Bu. Satu ini. Berikut hasil analisis dari kelompok kami tentang Ki Hajar Dewantara. Pelajaran dari Ki Hajar Dewantara yang pertama itu kemandirian yang pendidikan. Terus yang kedua keadilan, yang kedua tentang pendidikan. Yang ketiga kepemimpinan yang inspiratif, jadi teladan yang baik dan mampu memotivasi. Yang keempat kemampuan dan semangat Dengerin. kelima itu ada kesederhanaan, jaga gaya hidup sederhana dan fokus pada kepentingan rakyat. Oke, beri tepuk tangan.